tujuan. Kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh beribadah melalui online. Saya mengajak semua jemaat untuk menghormati ibadah ini dengan mengikutinya sehingga selesai. Bagi memulakan ibadah pagi ini, mari kita masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa memohon pengampunan. Saya mendorong kita, marilah datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang jujur, mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Percayalah, Tuhan bersedia mengampunimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat daripada umatmu. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu.
Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Kami telah berdosa terhadap-Mu dari segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami merindukan anugerah pengampunan-Mu agar kami ditahirkan kembali. Berikanlah kami iman agar kami mampu mengasihi Tuhan dan mentaati kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Dengarlah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara dan saudari, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Allah dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku.
masyarakat, memuji Yesus menebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyarakat, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyarakat, memuji Yesus penebusku. Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Allah memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama meskipun hanya melalui online. Dan marilah kita menghargai kesempatan yang ada ini untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah. Hari ini kami boleh mendengar dan belajar firman Tuhan. Berikanlah hikmat bagi setiap pendengar melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang kami akan belajar hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dan di dalam bahagian Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga 20 ini, Paulus menasihati semua orang Kristen supaya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, melalui nasihat Paulus ini, kita disedarkan bahwa kehidupan orang-orang percaya itu sedang menghadapi peperangan rohani. Setelah kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami peperangan rohani. Karena kita sudah menjadi anak Allah, maka iblis akan selalu menunggu kesempatan untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan iman kita, supaya kita tidak lagi beriman kepada Allah. Nah, sebab itu dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi Paulus dengan serius menasihati kita semua supaya mengenakan atau mengambil perlengkapan senjata Allah ini, karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Perlawanan kita ini bukan melawan manusia yang bersalut dengan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah iblis. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, inilah musuh kita. Di dalam kita menjalani perjalanan iman, percaya kepada Allah, kita akan menghadapi peperangan-peperangan rohani ini. Karena iblis selalu mau menjatuhkan kita, selalu mau melemahkan kita supaya kita ini tidak lagi beriman kepada Allah. Dan iblis itu digambarkan seperti singa yang mengeliling, mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu Paulus dengan serius menasihati kita semua hari ini supaya kita sadar bahwa kita sedang menghadapi peperangan rohani ini. Dan musuh kita itu bukanlah manusia, tetapi musuh kita itu adalah iblis yang tidak kelihatan, tetapi kita dapat mengetahui atau mengenal bagaimana cara iblis itu menjatuhkan kita. Melalui apa? Melalui pengaruh-pengaruh iblis yang licik dan juga cara-cara yang licik untuk menjatuhkan kita. Iblis selalu menggunakan pelbagai rupa.
pelbagai cara atau pelbagai pengaruh yang membuatkan kita tidak sadar, tapi sebenarnya itulah cara iblis yang membuatkan kita jatuh di dalam dosa. Sebab itu kita perlu sadar bahwa di dalam kita menjalani sepanjang hari hidup kita itu sedang menghadapi peperangan rohani. Kita tidak sadar hal ini, kita tidak tahu karena kita tidak melihat iblis, tetapi ternyata kita sedang menghadapi peperangan rohani. Oleh sebab itu Paulus menyedarkan atau mengingatkan kita bahwa kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis. Nah, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita sadar bahwa kita ini sedang berada di dalam peperangan rohani? Atau kita mungkin sudah tertidur. Kita leka dengan menikmati kekristenan kita, tetapi sebenarnya kita menikmati dunia. Kita tidak sadar bahwa kita ini sedang menghadapi peperangan rohani. Nah, maka itu saudara, kalau kita melihat di dalam pencobaan iblis kepada Yesus, ini adalah peperangan sengit, di mana apakah Yesus akan kalah atau Yesus menang. Jadi peperangan ini tidak dapat dihindari. Peperangan ini ada saja mendatang kepada kita, tapi kita dapat memilih untuk menang atau kalah. Sebab itulah untuk kita menang di dalam peperangan rohani ini, Paulus menasihati supaya kita mengambil perlengkapan senjata Allah. Nah, itulah sebabnya Alkitab mengatakan biarlah engkau kuat dalam Tuhan untuk menghadapi pencobaan dan peperangan. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-10 hingga ke-13. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, dalam Yesus Kristus semua itu sudah diselesaikan di kayu salib. Kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Yesus sudah mengalahkan semuanya itu. Jadi kemenangan itu berpihak kepada kita. Nah, supaya kita mengalami kemenangan itu secara nyata, maka kita perlu mengambil perlengkapan senjata Allah ini untuk kita boleh menang di dalam peperangan rohani, melawan segala pengaruh iblis, melawan segala godaan iblis, melawan segala pencobaan daripada iblis. Nah, saudara, oleh itu kita diminta untuk apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dan pakaikanlah itu. Supaya apa? Kenapa Paulus menggesahkan atau menasihati kita supaya kita mengambil perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, supaya kita ini dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, inilah bersifat defensif. Jadi kita mengambil perlengkapan senjata supaya kita ini dapat bertahan daripada tipu muslihat iblis. Kemudian yang kedua, mengambil perlengkapan senjata Allah supaya apa? Kita bukan saja bertahan, tetapi kita melawan segala tipu muslihat iblis. Kita melawan iblis. Dan inilah yang bersifat ofensif. Kita menyerang. Kemudian yang ketiga, kenapa Paulus menggesahkan supaya kita ini mengambil perlengkapan senjata Allah, supaya kita tetap berdiri di posisi kita dan menang. Inilah yang dikatakan lebih daripada pemenang. Jika seorang melawan musuh, kemudian musuh itu mati dan dirinya pun mati, itu bukan lebih daripada pemenang. Tetapi jika seseorang itu melawan musuh, lalu dia tetap berdiri di posisinya, kemudian musuh itu mati atau lari. Nah, inilah yang dikatakan lebih daripada pemenang. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita.
Yang pertama, kita mengerti tentang peperangan. Kita mengerti dan kita mengetahui bahwa kita sedang menghadapi peperangan rohani. Itu yang pertama yang Tuhan mau kita mengerti. Kemudian yang kedua itu Tuhan mau supaya kita mengambil langkah yang seterusnya, yaitu bukan saja tahu, bukan saja mengerti, tetapi mengambil dan memakaikan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara dan saudari, berikut ini apa yang saya sampaikan adalah merupakan perlengkapan senjata Allah yang Paulus ilustrasikan seperti pakaian tentara Romawi. Nah, ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang kita harus ambil dan pakaikan di dalam kehidupan kita untuk kita berhadapan dengan pertempuran peperangan rohani dengan iblis. Nah, yang pertama itu adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara, bagi seorang tentara, ikat pinggang ini berguna untuk meletakkan banyak senjata. Jadi ketika tali pinggang itu dipakaikan, maka ini bermaksud bahwa tentara itu sudah siap sedia untuk berperang. Nah, jadi Paulus menasihati kita supaya kita ini harus selalu menurut atau hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus selalu menghidupi kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri, karena itulah yang menjadi perlindungan kita ketika iblis menyerang kita. Jadi jika kita selalu menghidupi di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin kuat dan tidak ada celah iblis untuk menjatuhkan kita. Kita seperti orang tentara yang siap untuk berperang, karena kita selalu mengenakan diri kita ini dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika iblis melihat kita, ketika dia memanah kita tidak akan mudah jatuh di dalam serangan iblis, karena kita hidup di dalam kebenaran dan kita siap untuk bertempur dengan iblis. Jadi kita harus tahu kebenaran kita di dalam Kristus ialah identiti kita adalah sudah menjadi anak-anak Allah. Ini berarti jika kita adalah anak-anak Allah, roh yang diberikan di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan ini bermaksud saudara, kita ini lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan, kita dapat menang atas segala serangan iblis, serangan godaan iblis dan pencobaan iblis. Karena Yesus sudah kalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut di kayu salib. Dan untuk kita mengalami secara nyata, kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar ini melindungi kita daripada serangan iblis. Kemudian yang kedua, baju zirah keadilan. Nah, bagi tentara ini adalah baju kepingan besi yang berlapis yang dikenakan di bahagian dada untuk melindungi organ-organ yang penting semasa di dalam pertempuran. Nah, jadi Paulus menasihati supaya kita ini hendaklah mempunyai sikap hati yang sentiasa berbuat adil dan tulus. Karena itulah akan menjadi perlindungan kita daripada serangan-serangan iblis, seperti seorang tentara yang mengenakan itu, dan itulah menjadi perlindungan baginya. Jadi dalam arti kata yang lain, kita harus menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Alkitab mengatakan bahwa hati ini berisi seluruh pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, oleh itu, jika kita menjaga hati ini akan menjadi perlindungan bagi kita daripada serangan-serangan iblis. Tapi jika kita tidak menjaga hati kita ini, kita isi dengan kekecewaan, kita isi dengan kepahitan, keputusasaan, amarah dan sebagainya, dendam, maka apa yang berlaku? Disitulah terbuka celah untuk iblis menjatuhkan kita, untuk iblis menyerang kita dan membuatkan kita akhirnya menjadi orang yang kalah. Sebab itu saudara, isilah hatimu ini dengan kasih Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan perkara-perkara yang baik.
agar ini dapat melindungi kita daripada serangan iblis. Jagalah hatimu, itulah senjata perlindungan bagi kita. Yang ketiga adalah kaki berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, kasut bagi tentara itu penting untuk melindungi kakinya semasa berperang dan untuk membantu dia untuk melangkah dengan lebih baik. Nah, jadi Paulus mengaitkan kasut ini dengan sikap sentiasa bersedia memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera daripada Tuhan kepada orang ramai. Nah, jadi semakin kita ini memberitakan Injil, berita baik kepada orang di sekitar kita, maka firman itu akan semakin meneguhkan kita. Karena kita semakin dekat dengan firman, dan firman itu semakin meneguhkan kita, dan ini menguatkan kita untuk tidak mudah jatuh di dalam godaan-godaan iblis. Nah, waktu saya masih sekolah dulu, cikgu mengatakan jika kamu mau pengetahuan berkembang dan semakin menguasai suatu subjek itu, kamu mesti mengajarkan kepada orang lain apa yang kamu tahu. Nah, contohnya subjek matematik. Kalau kamu tahu subjek ini, kamu mahir di dalam bidang ini, maka ajarlah kepada orang yang tidak mahir di dalam bidang ini. Dan saya coba praktikkan apa yang berlaku memang betul ketika saya mengajar kawan-kawan yang kurang mahir dalam bidang ini. Apa yang berlaku adalah saya semakin lebih mendalami subjek matematik itu, dan pengetahuan saya semakin berkembang, sehingga kan saya dapat memecahkan soalan-soalan yang diberikan. Nah, demikian juga di dalam kita memberitakan firman Tuhan, semakin banyak kita rela memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu akan semakin meneguhkan kita dan semakin membuatkan kita mendalami firman itu. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga saat iblis menyerang kita, kita tidak mudah terpedaya atau terpengaruh dengan segala tipu muslihat iblis. Nah, kemudian yang keempat adalah perisai iman. Nah, perisai ini sangat penting bagi seorang tentara, karena perisai inilah yang berfungsi untuk melindunginya daripada lontaran tombak atau pedang dan panah. Nah, bagi orang Kristen, perisai atau perlindungan kita itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Perisai dalam kita berperang dengan godaan-godaan iblis adalah iman yang bersandar, bergantung kepada Yesus Kristus. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, ini bermaksud kita yakin dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan sebagainya. Jadi saudara dan saudari, ketika iblis menyerang kita, iman kita ini yang bergantung bersandar kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk lebih kuat mengalahkan segala pencobaan daripada iblis. Jadi iman itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Iman itu bukan sesuatu yang kita mau menginginkan sesuatu lalu kita berdoa, kemudian kita berharap bahwa kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Itu bukan iman. Iman adalah lahir daripada ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mengandung benih-benih iman. Jadi jika Tuhan itu tidak berfirman, maka kita tidak akan dapat beriman, karena kita tidak mendengar firman daripada mulut Allah sendiri. Nah, oleh itu saudara, belajar firman atau mengerti firman itu adalah dasar dari iman. Belajar firman maksudnya belajar beriman. Jadi jika kita tidak belajar firman, maka kita tidak akan pernah mengerti bagaimana belajar beriman. Sebab itu penting sekali saudara, kita membaca firman Tuhan, mendengar khotbah-khotbah,
dan terus banyak-banyak membaca buku-buku rohani supaya pengertian kita tentang firman Tuhan semakin bertambah. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan, timbullah iman itu. Nah, kemudian yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong ini sangat penting bagi tentara untuk melindungi di bahagian kepala semasa di dalam medan pertempuran. Nah, selalunya iblis itu menyerang kita itu di sini, di bahagian pikiran kita, bagian kepala kita. Dia selalu menabur benih-benih keraguan-raguan terhadap Allah, sehingga membuatkan kita tidak percaya kepada Tuhan, membuatkan kita hilang harapan. Inilah yang dialami oleh Hawa ketika dia digoda oleh ular di Taman Eden. Ular ini, iblis ini meracuni pikirannya. Dia memberikan keraguan-raguan kepadanya sehingga kan dia mulai meragui Allah dan akhirnya melanggar perintah Allah sehingga dia jatuh di dalam dosa. Nah, inilah taktik iblis, selalu dia coba menyerang, memberikan pikiran-pikiran yang negatif, memberikan kita pengaruh-pengaruh yang tidak baik di dalam pikiran kita. Nah, jadi ketopong keselamatan ini mewakili pengharapan. Jadi ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita atau kita sedang di dalam masalah, apa yang kita harus ingat adalah janji-janji Allah. Kita harus selalu lihat dan ingat akan janji-janji Allah. Maka itu pakailah itu di dalam pikiranmu. Pakaikanlah ketopong keselamatan itu di dalam pikiranmu, yaitu pengharapan. Lihat janji Tuhan, lihat akan pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan. Itulah yang kita pegang. Pikirkanlah itu saat kita menghadapi berbagai cabaran di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak pakai itu di kepala kita, iblis akan mudah sekali menjatuhkan kita. Ketika dia menyerang pikiran kita, maka kita akan sangat mudah jatuh dan kalah. Sebab itu saudara, pakailah ketopong keselamatan ini, yaitu pengharapan. Pengharapan yang berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji-janji Allah. Supaya kita tidak mudah diserang oleh iblis, kita tidak mudah termakan rayuan atau tipu muslihat iblis. Karena ada pengharapan yang kita pakaikan di dalam pikiran kita tentang janji-janji Allah. Nah, kemudian yang keenam itu adalah pedang roh. Nah, bagi tentara, pedang ini adalah senjata yang digunakan untuk bertahan dan juga untuk melawan. Nah, jadi pedang roh bagi kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Jadi orang yang tidak membaca firman Tuhan, orang yang tidak mengerti dengan baik-baik firman Tuhan, maka apa yang berlaku adalah orang itu pasti akan kalah di dalam peperangan. Nah, sebenarnya kalau orang itu tidak membaca firman Tuhan, dia tidak mengerti dengan baik firman Tuhan, apa yang terjadi adalah sebenarnya dia kehilangan dua senjata, yaitu perisai dan juga pedang. Karena firman Tuhan, iman itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan, dan itulah perisai iman. Kemudian firman Tuhan itu juga sebagai pedang untuk kita melawan. Nah, jadi jika kita tidak membaca firman, kita tidak mau belajar firman, kita malas mengerti firman Tuhan, kita malas belajar firman Tuhan, apa yang berlaku? Kita kehilangan dua senjata ini, yaitu perisai dan juga pedang. Nah, jadi bagaimana kita mau menghadapi pertempuran dengan iblis jika kita tidak punya dua senjata ini? Kita pasti akan kalah. Ada ramai orang Kristen yang mudah ditaklukkan oleh iblis karena mereka tidak belajar baik-baik firman Tuhan, tidak mau mendengar firman, tidak mau membaca firman. Bukan tidak mengerti, bukan tidak pandai, tetapi mereka malas belajar. Akhirnya apa yang berlaku ketika mereka berhadapan dengan pencobaan-pencobaan atau pengaruh-pengaruh daripada iblis, mereka semudah sekali jatuh. Mereka mudah ditaklukkan karena mereka tidak punya senjata perisai dan pedang untuk melawan segala serangan-serangan iblis. Nah, kemudian
yang ketujuh itu adalah doa. Saudara, bagi orang Kristen, doa itu bukanlah suatu kewajiban, tapi doa itu adalah suatu keperluan di dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita tahu bahwa kita lemah, kita manusia yang kecil memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Jadi saudara, doa ini adalah inti daripada kehidupan orang percaya untuk terus terhubung dengan kuasa yang tertinggi, yaitu Allah kita. Nah, jadi saudara, iblis itu dia tidak takut dengan orang yang fasih lidah bercakap atau orang yang banyak uang, banyak pengalaman dan sebagainya. Tetapi iblis takut ketika saat kita seperti seorang anak kecil berlutut dan berdoa. Nah, ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak kecil, dia berusaha mengalihkan sebuah batu yang besar. Dengan kekuatan dia berusaha. Kemudian setelah dia sudah letih, dia datang kepada bapaknya. Kemudian dia bertanya, "Mengapakah aku sudah mencoba banyak cara, tetapi batu ini tidak bergerak sedikit pun?" Lalu bapaknya menjawab, "Nak," dia bilang, "ada sesuatu yang kau miliki, tetapi kau tidak lakukan itu." Apakah itu? Lalu ayahnya katakan adalah, "Kau memiliki aku sebagai bapamu, tapi engkau tidak meminta pertolongan daripadaku." Demikian juga saudara di dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha dengan sedaya upaya mengalihkan batu-batu masalah-masalah, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, akhirnya kita putus asa, akhirnya kita kalah. Kita tidak dapat mengalihkan masalah atau beban itu karena kita manusia yang terbatas dan lemah. Di manakah silap kita? Silap kita adalah kita tidak meminta pertolongan daripada Tuhan untuk menolong kita mengalihkan batu itu. Ada ramai orang Kristen yang lupa bahwa dia memiliki Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan dia. Jadi saudara, doa itu sangat penting bagi kita. Doa itu menghubungkan kita dengan kuasa yang tertinggi, yaitu Tuhan kita. Jadi untuk kita menang melawan pencobaan-pencobaan atau pengaruh-pengaruh, serangan-serangan daripada iblis, kita mesti berdoa, minta pertolongan Tuhan, menguatkan kita, beri hikmat untuk kita boleh melawan segala serangan iblis. Jadi saudara, kenapa banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, tapi dia selalu hidup di dalam kekalahan? Karena imannya pasif. Dia merasa cukup sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, tetapi dia tidak mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk dia melawan segala serangan-serangan iblis. Jadi iman kita ini harus aktif. Mari saudara, saya mengajak kita hari ini untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah ini, pakaikan dalam hidup kita. Sadarlah bahwa hari-hari yang kita jalani, kita sedang menghadapi peperangan rohani. Dan musuh kita bukanlah manusia, tetapi musuh kita yang tidak kelihatan, yaitu iblis yang seperti singa yang mengelilingi, yang mengaum-ngaum. Ketika dia melihat ada mangsa yang dapat ditelannya, maka dia akan menelan itu. Oleh itu kita harus sentiasa berjaga-jaga. Untuk kita berjaga-jaga, untuk kita menang dalam peperangan ini, marilah ambil perlengkapan senjata Allah. Jaminan kemenangan itu sudah Allah berikan bagi kita melalui kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi untuk kita mengalami itu secara nyata, mari ambillah perlengkapan senjata Allah ini. Semoga Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyediakan perlengkapan senjata untuk kami boleh menyerang, bertahan, dan untuk kami boleh tetap berdiri di posisi kami ketika kami menghadapi peperangan dengan iblis. Tuhan, berikanlah kami iman untuk kami
mengambil dan memakai perlengkapan ini dalam hidup kami, supaya kami tidak lagi jatuh, supaya kami tidak lagi kalah di dalam hidup ini, tetapi kami hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan meskipun kami lemah, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kuat, yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan pelangnya, kibarkan banjir raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu, yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit pagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan dengan nafirinya. Meskipun tak terbilang pasukan seteru, percaya bahwa Yesus menjadi kuatmu. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama lagi perang, perjuangan berhenti dan kamu pun menang. Yang bertekun setia dianugerahinya mahkota kehidupan di negeri baka. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Kami mengakui kasih karunia-Mu lah yang telah memampukan kami tabah menghadapi hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh belajar hari ini. Berkatilah semua yang mendengar, agar kami selalu sadar bahwa kami sedang menghadapi peperangan rohani di dalam kehidupan yang kami jalani hari-hari ini. Oleh itu bantulah kami Tuhan untuk kami aktif mengambil perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan kami dapat menang di dalam pencobaan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan supaya diberikan hati yang rindu dan setia beribadah kepada Tuhan walaupun hanya melalui online. Kami memohon supaya Tuhan menjamah hati mereka yang sudah mulai lemah imannya agar dikuatkan kembali. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan bagi pribadi-pribadi yang sedang mengalami apapun bentuk sakit penyakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Kiranya kesembuhan-Mu terjadi dalam tubuh mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah mereka iman sehingga ada kekuatan dan kesanggupan untuk menanggungnya. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi kami. Tetapi biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan untuk hidup di tengah-tengah kesukaran hari ini. Berikanlah kami kemampuan untuk berjuang dan bertahan. Berikanlah hati setiap rakyat untuk bertanggung jawab bersama-sama kerajaan memerangi penularan virus ini dengan mematuhi SOP dan menerima vaksin. Lindungilah semua barisan hadapan dan berilah mereka kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk keadaan negara kami dari segi politik, sosial, dan ekonomi. Kami percaya bahwa pemerintahan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh itu kami mohon pemerintahan-Mu lah yang terlaksana di negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, berilah mereka hati yang penuh dengan kasih Allah dan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mentadbir negara seperti yang Tuhan kehendaki.
Kami juga berdoa untuk keamanan kampung Babalitan yang mengalami krisis hak tanah. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya menjamah hati keluarga-keluarga yang terlibat, supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara yang aman. Segala campur tangan, roh-roh jahat kami ikat dan patahkan dalam nama Yesus Kristus, agar segala niat jahat dibatalkan. Berikanlah perlindungan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi persembahan kepada gereja untuk pelayanan Tuhan. Apa yang kami punya, inilah yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita dan sukarela. Berkatilah uang ini supaya dapat digunakan pakai dalam pelayanan gereja untuk kerajaan Allah. Dengarlah pemohonan kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapan-Nya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dan saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa ucapan syukur. Kemudian kita akan mengungkapkan doa Bapa kami, dan setelah itu dengan iman kita akan menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Pimpinlah hidup kami dalam kami memulai minggu yang baru, agar kami terus bersandar kepada Tuhan dan terus mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menang di dalam peperangan rohani. Mari kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, terimalah berkat daripada Tuhan Allah dengan iman. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh.